Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk saudara sekalian dimanapun berada. Mari kita melanjutkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan dari Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Yang berbahagia ialah yang menyimpan firman ini di dalam hati dan merenungkannya serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, hal yang paling dibutuhkan di dalam hidup manusia yang berdosa ialah pengampunan. Karena tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Setiap hari ada besar kemungkinan kita berbuat dosa kepada Allah, bahkan melakukan hal-hal yang sangat menjijikkan. Namun hanya mereka yang dikasih karuniai Allah pengampunan darinya. Di dalam dan melalui Yesus Kristus saja pengampunan itu dapat terjadi. Kalau tidak di dalam dan melalui Yesus Kristus, maka pengampunan hanya klise, ilusi, dan angan-angan keagamaan saja. Keberdosaan kita tidak akan hapus, akan tetap ada apabila kita belum percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita memohon seolah-olah kepada Tuhan, tetapi sebenarnya kepada dewa bulan, atau kepada batu, bintang, atau kepada manusia. Namun kalau kita mau memohon pengampunan kepada Allah, pencipta langit bumi dan segala isinya, hanya ada satu jalan, satu-satunya cara, yaitu di dalam dan melalui Yesus Kristus. Sebab di luar Kristus tidak ada yang dapat mengantarai dan mewakili kita di hadapan Allah. Pemazmur, yaitu Daud, seorang raja, menyadari bahwa memang keberdosaannya sangat-sangat besar. Melakukan kejahatan demikian rupa, bahkan sampai Tuhan sendiri yang memberikan tekanan kepadanya dan membuat tubuhnya mengalami pergumulan berat. Tetapi dengan kesadaran dari Roh Allah yang dikaruniakan kepadanya, sehingga Raja Daud dengan sadar dan sungguh-sungguh mengakui segala dosanya, menyesalinya di hadapan Tuhan dan tidak mengulanginya lagi. Ini yang disebut dengan pertobatan. Jadi kalau saya dan saudara dengan sungguh-sungguh mengaku setiap dosa kita dan menyadari itu semuanya karena kasih karunia, dan pengakuan itu perlu dan penting, dan di sanalah ada kesembuhan hati nurani, pemulihan hubungan dengan Allah, bahkan kita bisa merasakan kehadiran Tuhan yang telah mengampuni, menyelesaikan segala dosa kita. Kita berdosa kepada Allah dan kita berhutang dosa kepadanya. Tetapi di dalam dan melalui Kristus, semua pelanggaran kita, kesalahan kita, kejahatan kita dihapuskan oleh Yesus dengan darahnya, dengan nyawanya. Karena itu usaha manusia untuk bisa mengampuni dan bisa membuat orang bisa menerima kesalahannya, itu semua karena anugerah. Kalau ada orang-orang beragama yang berupaya menutup-nutupi dosa atau
seolah-olah sedang minta pengampunan kepada Tuhan, tetapi bukan di dalam Kristus, tidak di dalam dan melalui Yesus Kristus ini, maka semua permohonan pengampunan itu sia-sia, justru sebaliknya menumpuk dosa di dalam hidupnya. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Kristus, beritahulah kepada Tuhan kesalahan-kesalahanmu dengan sungguh-sungguh. Jangan sembunyikan, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jangan munafik dan jangan merasa paling suci, karena ketika kita merasa paling suci, merasa paling baik, merasa paling benar, di saat itulah kita terbukti memang orang berdosa. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pemazmur juga memberikan kepada kita indikasi yang sangat baik dalam keadaan kita yang sudah diampuni. Apa yang Raja Daud katakan, berbahagialah orang yang diampuni, berbahagialah yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Mengapa berbahagia? Karena Tuhan tidak lagi menghukum orang-orang yang sudah diampuni dosanya. Sekalipun mungkin masih menderita, masih susah, masih tidak bisa mendapatkan sesuatu sejahtera sempurna, tetapi hatinya sudah mendapatkan kebahagiaan. Mengalami sendiri pengampunan Tuhan, itu sesuatu yang ajaib di dalam kehidupan orang-orang percaya. Jadi saudara, mari kita menikmati pengampunan Tuhan dan mari kita mendapatkan apa yang Tuhan berikan kepada kita dan kita bersyukur untuk semuanya itu. Kiranya Tuhan menolong saudara dan memberikan hati untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati dan menyertai saudara sekalian. Amin.